outlet ini tutup dan lain sebagainya, untuk karyawan bagaimana? Tidak bisa orang di PHK begitu saja kan, ya pasti ada proses hukum, ada ada pesangon dan lain-lain. Kalau itu memang dijaminkan dan memang seharusnya itu kewajiban Pemda. Kan 3.000 orang tuh kan nggak sedikit. Selain 3.000 orang ini, setiap orang punya keluarga, katakanlah 3 orang saja sudah 12.000 orang total yang terdampak terhadap case ini. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah memastikan orang-orang ini yang barangkali mereka nggak tahu tuh ada promo yang menghebohkan. Mungkin orang marketing, akunting, mungkin chef yang nggak tahu ada promo ini, tiba-tiba jadi terdampak kehilangan pekerjaan kan, kasihan, harus dipikirkan nasib mereka. Saya pikir itu. Pandangan ini tidak serta-merta diamini oleh kepala daerah. Di Bekasi misalnya, PLT Wali Kota Bekasi akan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder mengenai hal ini. Oke, jadi kalau misalnya ditutup permanen, pertanyaan juga nggak Pak, untuk karyawan yang kemudian bekerja di sana ini seperti apa? Ya nanti kita lihat, ya sepanjang hari ini kan kita belum mendapatkan daftar, apakah kemudian itu juga merupakan bagian dari warga masyarakat Kota Bekasi yang bekerja di sana. Ya tentunya kita akan coba salurkan kalau memang ada hal yang kemudian sesuai dengan kesesuaian dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya kami sekarang juga sudah bekerja sama dengan para pengusaha yang ada di Kota Bekasi. Ya kita membentuk satu forum yang namanya forum CSA. Ya, jadi itulah yang nanti akan bisa kita bisa alihkan ke berbagai perusahaan yang ada. Artinya bahwa pemerintah sudah membuat skema, apakah nanti kita upgrade terkait dengan kapasitas kemampuan dia dari sisi keterampilan, karena kita tidak tahu latar belakang pendidikan, terkait dengan link and match-nya antara yang sekarang mereka kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan kebutuhan terkait dengan dunia usaha yang ada. Ini akan ada disparitas. Tentunya harus ada melalui proses apakah kita lakukan pelatihan atau kita lakukan peningkatan terhadap keterampilan yang mereka miliki, disesuaikan nanti dengan kebutuhan dari perusahaan yang membutuhkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan para pengusaha seharusnya sejak awal sudah mempertimbangkan masalah-masalah semacam ini, menaati peraturan yang ada dan tidak bertindak semaunya. Hal ini penting karena pada gilirannya tanggung jawab akan masa depan karyawan juga berada di tangan perusahaan. Oke, kita bisa lanjut Pak. Gini aja, singkat aja. Ya, Pemprov DKI menutup 12 semuanya bagi kita semua, perlindungan terbaik pada semua kegiatan adalah ketaatan pada ketentuan hukum. Jadi kalau kita mau melindungi investasi kita, mau melindungi karyawan kita, maka taati peraturan. Kalau mau menyengsarakan karyawan, mau mensia-siakan investasi, maka langgar peraturan. Karena pemerintah sebagai penegak aturan harus menegakkan. Dan justru itu kalau mau melindungi karyawan, maka taati semua peraturan, taati semua ketentuan. Itulah perlindungan terbaik untuk karyawan, untuk setiap usaha. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu perlindungan kita semua adalah ketaatan pada prosedur, ketaatan pada ketentuan. Nah, kami berharap ini semua menjadi pelajaran bagi semuanya. Mari review, mari pastikan bahwa semua ketentuan yang ada itu ditaati. Dengan begitu, maka